JJUT Palu, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0535920082. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking. Baik, langsung saja saya akan memulai pidato singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Teman-teman, coba deh kita pikir sejenak, seberapa sering kita buka media sosial dalam sehari? Bangun tidur, buka Instagram. Sebelum tidur, scroll TikTok. Di tengah kelas pun kadang masih sempat buka Twitter atau Snapchat. Nah, sebenarnya itu wajar, karena media sosial memang sudah jadi bagian dari hidup kita. Tetapi, pernah tidak kita merasa capek, cemas, atau bahkan minder gara-gara media sosial? Nah, hari ini saya ingin membahas tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Teman-teman, media sosial memang punya banyak manfaat. Kita bisa saling berkomunikasi, cari informasi, bahkan promosi usaha juga bisa lewat sana. Tapi di balik semua manfaat itu, ternyata ada dampak yang cukup serius untuk kesehatan mental, terutama bagi kita para remaja dan mahasiswa muda. Menurut Pew Research Center, pada tahun 2023, sebanyak 59% remaja di dunia mengaku sering merasa cemas kalau jauh dari media sosial. Artinya, banyak dari kita yang sudah mulai tergantung sama media sosial. Lalu, penelitian dari Harvard University pada tahun 2022 juga bilang bahwa remaja yang pakai media sosial lebih dari 3 jam per hari punya risiko 60% lebih tinggi mengalami gangguan mental. Akibat tekanan media sosial digital, seperti merasa tidak cukup baik, tidak seindah orang lain, dan juga merasa hidupnya kalah keren. Jadi, sebenarnya masalahnya bukan di media sosialnya, akan tetapi di cara kita menggunakannya. Kalau kita terus membandingkan diri dengan orang lain, ya jelas mental kita akan drop. Tapi kalau kita gunakan buat hal-hal positif, misalnya belajar, cari inspirasi, atau sharing hal bermanfaat, maka media sosial bisa jadi alat yang luar biasa. Hanya penting buat kita untuk mengatur waktu dan membatasi diri. Misalnya kasih batas waktu main medsos, hindari scrolling sebelum tidur, dan jangan terlalu peduli sama komentar negatif. Teman-teman, media sosial itu ibarat dua sisi mata pisau. Bisa bantu kita berkembang, tapi juga bisa melukai kalau kita tidak berhati-hati. Jadi, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih bijak dan sehat dalam menggunakan media sosial. Gunakan untuk hal-hal yang bikin kita produktif, bukan justru menurunkan rasa percaya diri. Ingat, yang kita lihat di media sosial itu belum tentu sepenuhnya nyata. Sekian dari saya, semoga pidato singkat saya pada hari ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua, bukan hanya buat saya, buat teman-teman, dan juga buat orang banyak di luar sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.